Haleluya. Shalom. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan sampai saat ini. Dan istimewa bagi semua masyarakat pemimpin yang ada di seputaran kota ini. Saya percaya kalau kita masih ada sampai saat ini bukan karena kuat, hebat, gagahnya kita sebagai seorang manusia biasa, tetapi kita percaya semua karena anugerah Tuhan, kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, napas kehidupan. Semua karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti hamba Tuhan berkata bahwa hidup ini adalah anugerah. Hidup kita ini adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan. Kalau kita masih ada sampai saat ini, kita percaya ada maksud dan tujuan di dalam kehidupan kita, agar senantiasa kita semakin lebih dekat kepada Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan, seperti firman Tuhan berkata dalam Yakobus 4 ayat 14 berkata bahwa kehidupan kita ini hanya seperti uap air yang kadang terlihat sesaat lalu lenyap. Artinya kehidupan kita tidak ada apa-apanya di dalam Tuhan. Untuk itu, ketika kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, napas kehidupan, biarlah kita terus menyenangkan hati Tuhan, melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan panggil dalam kehidupan kita. Hari ini kita sehat, besok kita sakit. Hari ini kita ada, besok Tuhan panggil. Untuk itu biarlah kehidupan kita terus memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Kita terus menyenangkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman ini adalah kekuatan Tuhan, adalah kebenaran Tuhan yang akan senantiasa selalu mengingatkan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Agar itu senantiasa biarlah kita jangan bosan-bosan untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Karena ketika kita diperhadapkan dengan tantangan, situasi, masalah apapun, sakit, penyakit di dalam kehidupan kita, firman ini akan memberikan kita kekuatan, akan menjaga kehidupan kita, bahkan akan selalu memperingatkan kita agar senantiasa kita jangan jatuh ke dalam dosa. Biarlah kehidupan kita selalu berkenan di hadapan Tuhan. Apalagi pada hari-hari ini kita sedang merayakan masa-masa sengsaranya Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu depan kita akan merayakan yang namanya Jumat Agung. Untuk itu firman Tuhan pada siang hari ini saya akan berbicara mengenai seputar tentang kematian Tuhan Yesus Kristus atau Jumat Agung, yang saya ambil di dalam Roma 6 ayat 13 yang berkata bahwa, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenarannya. Puji Tuhan, kalau kita melihat bahwa minggu-minggu ini kita sedang berada di dalam minggu-minggu sengsaranya Tuhan Yesus Kristus, di mana dia akan perjalanan menuju kepada Golgota, yaitu perjalanan menuju kepada salibnya, di mana dia akan disalibkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit, yaitu berkemenangan atas maut, yang kita merayakan yaitu dengan Paskah, kemenangan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Nah, kalau kita melihat kesengsaraan ini berbicara bagaimana penderitaan Tuhan Yesus Kristus, bagaimana penderitaannya, sengsaranya ketika dia melewati perjalanannya untuk menuju kepada Golgota, bagaimana dia dihina, diludahi, disiksa, dicambuk, bahkan dipakaikan mahkota duri, bahkan dipaku di atas kayu salib. Darahnya tercurah bagi kita semua, bagi saya dan saudara, bagi semua umat manusia. Darahnya tercurah, dia mati di atas kayu salib untuk kita semua. Untuk kita sebagai orang yang percaya kepadanya, biarlah saat ini kita jangan cuma sekedar memperingati setiap tahun akan Jumat Agung dan Paskah, tetapi biarlah kita sebagai orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan yang mengasihi dia, biarlah kita terlibat
di dalam penderitaannya, di dalam perjalanannya menuju kepada Golgota. Kita harus menderita di dalamnya, kita harus menyatu dengan penderitaannya di kayu salib untuk kita semua umat manusia, agar senantiasa itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita, agar senantiasa jangan menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada dosa sebagai senjata-senjata kelaliman, senjata-senjata kejahatan, senjata-senjata kedagingan untuk dipakai untuk iblis. Dan biarlah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita di dalam Tuhan, menjadi senjata-senjata kebenarannya Tuhan. Karena kita dahulu telah mati dan saat ini kita telah hidup di dalam Kristus Yesus, yang memiliki harapan di dalam Kristus, yaitu di dalam keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu pada saat ini saya akan berbicara bagaimana panggilan gereja di dalam kehidupan kita, bagaimana tugas gereja di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu pada panggilan gereja yang ketiga, yaitu tentang bersaksi. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan harus bersaksi. Kita harus menyatakan bagaimana Yesus adalah Tuhan, bagaimana Yesus telah mati untuk menebus segala dosa-dosa saya dan saudara. Bahkan Dia telah berkemenangan di atas kayu salib. Dia telah bangkit bagi kita semua umat manusia. Untuk itu firman Tuhan berkata pada saat ini, bersaksi yaitu ada dua hal, yaitu bersaksi keluar dan bersaksi ke dalam. Bersaksi keluar yaitu kita bagaimana memberitakan Injil, kebenaran kekuatan Allah, memberitakan bagaimana kasih setianya, bagaimana kuasa penyertaan daripada Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua yang percaya. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Artinya inilah tugas panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, harus pergi memberitakan Injil, bersaksi keluar, memberitakan bagaimana Yesus itu adalah Tuhan. Amin. Bagaimana kita harus melakukan semua kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, bagaimana kita harus mengasihi Tuhan. Kalau di dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata bahwa akulah jalan, kebenaran dan kehidupan, barang siapa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, Yesus Kristus, tidak akan sampai. Ini perkataan Yesus bagi semua umat manusia. Untuk masuk ke dalam kerajaan surga harus melalui jalan yang diberikannya. Jalan yang diberikan Tuhan adalah jalan yang sempit. Di dalam Matius 7 ayat 13 ayat 14, jalan yang sempit, banyak tantangan sana, banyak pergumulan. Firman Tuhan berkata, ketika kita mengikutnya harus sangkal diri dan pikul salib. Sangkal diri, pikul salib, tinggalkan semua keinginan daging, semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pesta pora, kemabukan, percabulan, perselingkuhan, iri hati, kesombongan, semua tinggalkan di dalam kehidupan kita. Pencurian, pembunuhan, perhugelan, yang tidak berkenan, yang tidak diinginkan Tuhan, yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga, orang harus buang di dalam kehidupan kita. Karena inilah salah satu syarat untuk mengikuti Yesus, melewati jalan yang sempit, yang penuh tantangan, masalah. Tapi kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita selalu di dalam Tuhan, ada saja pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada jalan keluar, ada berkat yang Tuhan berikan. Asalkan kita selalu mau berlutut kepada Tuhan, dan kita angkat tangan, Tuhan turun tangan memberkati kehidupan kita. Walaupun kita yakin dan percaya jalan sempit ini tidak semua orang yang bisa melewatinya, tetapi kita percaya di ujung jalan ini ada kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi semua yang setia kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan bilang, akulah kebenaran. Di dalam Yesus ada kebenaran untuk melewati jalan yang sempit yang Tuhan sudah berikan. Kita harus hidup di dalam kebenaran. Dalam Yohanes 8 ayat 31 ayat 30 berkata, ketika kita mengaku kita adalah anak Tuhan, kita mengaku kita adalah murid-murid Tuhan, berarti kita tinggal di dalam firman-Nya.
Dan firman ini akan menuntut kita kepada kebenarannya, dan kebenaran ini akan memerdekakan kehidupan kita. Kebenaran ini akan menuntut kita melewati jalan yang sempit ini. Walaupun kita merasa kita sudah tidak berdaya, kita diperhadapkan dengan tantangan yang sulit, tetapi firman ini yang akan senantiasa melindungi kita. Firman ini akan senantiasa memberkati kehidupan kita. Ketika kita mungkin diperhadapkan dengan ujian yang mendatangkan dosa, firman ini yang akan selalu melindungi kita. Firman ini yang akan selalu mengingatkan kita agar senantiasa kita jangan buka celah. Amin. Inilah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Untuk melewati jalan yang sempit, harus hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Dan kita percaya ketika kita melewati dengan kehidupan yang berkenan, ada kehidupan yang kekal yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Seperti firman Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dalam Yohanes 1 ayat 4 berkata bahwa di dalam dia ada kehidupan, dan kehidupan itu adalah terang manusia. Artinya kita sebagai orang yang percaya, untuk mendapatkan kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga, kita harus hidup di dalam terangnya yang ajaib. Kita yang harus hidup di dalam kebenaran yang ajaib, meninggalkan semua kedagingan-kedagingan di dalam kehidupan kita yang menjadi penghalang untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Walaupun kita di dalam kegelapan, kita mampu menerangi kegelapan ini karena kita percaya kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah anak-anak terang yang menerangi setiap kegelapan di dalam kehidupan kita. Amin. Dan yang kedua, firman Tuhan berkata untuk bersaksi ke dalam. Tadi bersaksi keluar kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu marturia. Di samping keluar kita memberitakan kebenaran, kita menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, kita juga harus bersaksi ke dalam pribadi kita. Kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Seperti dalam 2 Korintus 3 ayat 2 berkata bahwa kita harus menjadi surat yang terbuka. Rasul Paulus katakan kita harus menjadi surat pujian, surat yang terbuka, yang bisa dilihat orang, yang bisa dibaca orang. Ya, kita harus menjadi pelaku firman. Jangan kita berteriak pertobatan, jangan bamabo kotoran bamabo, jangan bahugel kotoran bahugel. Artinya sudah tidak sejajar dalam kebenaran. Kita hanya jago keluar, tetapi ke dalamnya tidak menjadi contoh yang teladan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita harus sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus jaga hati dan pikiran tubuh ini. Hati ini berbicara ruang Maha Kudus, bertatanya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Di dalam Amsal 4 ayat 23 berkata bahwa dari hati timbul kehidupan, dari hati memancarkan kehidupan. Hatinya bersumber dari hati orang. Kalau orang hati bersih murni di hadapan Tuhan, segala sesuatu pasti berjalan dengan baik. Untuk itu firman Tuhan berkata, buang segala kesombongan, kepahitan, iri hati, dengki, kesombongan, akar kepahitan yang selalu membuat kehidupan kita tidak berkenan. Karena kita percaya ketika kita menyimpan segala kepahitan di dalam kehidupan kita, maka bukan saja ujung-ujungnya akan mengalami kematian jasmani. Karena firman Tuhan berkata dari hati timbul terpancar kehidupan. Amin. Dan Filipi 4 ayat 8 berkata, jaga torang pikiran, jaga torang pikiran. Pikirkanlah hal-hal tentang Tuhan, pikirkan tentang kebenaran, kesucian, hal-hal yang patut dipikirkan. Yang tidak mampu torang pikirkan, torang buang. Pikirkan kudus, tentang mulia, tentang kebenaran. Jangan pikir-pikir tentang yang tidak baik, pikiran kotor, pikiran jahat, torang buang. Karena pikiran ini berbicara mengenai jiwa. Ketika jiwa orang sehat, kita percaya tubuh kita juga sehat. Amin. Untuk itu Tuhan bilang, biarlah kita semua tinggalkan semua kedagingan-kedagingan yang ada di dalam hati dan pikiran. Bahkan di dalam tubuh ini yang berbicara di dalam Galatia 5 ayat 19 tentang kedagingan, segala pesta pora, kemabukan, percabulan, seks bebas, pencurian, perjudian, pembunuhan, iri hati, semua kedengkian, buang di dalam kehidupan kita. Karena kita yakin dan percaya tidak ada mendapat tempat di dalam kerajaan surga. Masih ada waktu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bertobatlah,
tinggalkan semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apalagi saat ini kita sedang memperingati masa-masa sengsaranya Tuhan, masa-masa penderitaannya Tuhan, menuju kepada Golgota, menuju kepada salibnya. Kita harus menyadari, kita harus terlibat di dalamnya, kita harus menyatu dengan penderitaan Yesus. Kita harus tinggalkan semua kedagingan-kedagingan. Nanti kalau Tuhan izinkan orang sosaki, baru orang mau cari Tuhan, baru orang mau dekat ke Tuhan, baru mau berteriak kepada Tuhan. Tetapi ketika saat ini masih diberikan kesempatan, masih diberikan kekuatan kesehatan, orang lebih dekat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi di dalam kehidupan kita. Karena orang kehidupan ini seperti uap air, orang tidak tahu kapan hari esok akan terjadi dalam kehidupan orang. Tetapi ketika orang selalu di dalam hadiratnya, selalu memuji, membesarkan, mengagungkan kebesaran nama Tuhan, selalu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, kita yakin dan percaya ada jaminan keselamatan di dalam kerajaan sorga. Walaupun mungkin Tuhan panggil sebentar, orang tidak perlu takut, orang percaya ada jaminan keselamatan di dalam kerajaan sorga yang kekal. Amin.